Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sofia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Andri Fitrianto dalam channel YouTube ini yang akan membahas permasalahan seputar filsafat. Biasanya dalam satu pembahasan, terutama pembahasan ilmiah, akan dimulai dari pemaparan definisi suatu istilah. Hal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang rinci terhadap istilah tersebut, sekaligus untuk menghindari kesalahpahaman atau kesimpangsiuran pemahaman terhadap istilah tersebut. Seringkali kita melihat sebuah kasus perdebatan yang tak menemui titik ujung atau tak menemui kesepakatan hanya gara-gara mereka atau pihak yang berdebat memahami satu definisi dengan sudut pandang yang berbeda. Dalam artian tidak ada kesamaan persepsi terhadap satu istilah tersebut. Nah, fungsi definisi ini adalah untuk memberikan kesepahaman terhadap satu istilah tertentu, sehingga kita bisa membahas atau mengulas istilah ini dalam kerangka atau pola pikir yang sama. Nah, kalau kita masuk dalam pembahasan logika atau kita belajar ilmu logika, maka bab pertama yang kita temui adalah bab pembahasan definisi. Mengapa ditempatkan di awal? Ini menunjukkan urgensinya, karena sebelum kita membahas tema-tema logika yang lainnya, terlebih dahulu kita harus menyelesaikan bab definisi ini sendiri. Kurang lebih posisinya akan sama dengan bab toharoh pada kitab fikih, bab bersuci pada kitab fikih yang ditempatkan di awal pembahasan. Mengapa bab bersuci ditempatkan di awal pembahasan kitab fikih? Karena bersuci merupakan awal mula dari proses ibadah seorang, sehingga ditempatkan di awal. Nah, posisinya sama dengan pendefinisian atau pembahasan tentang definisi ketika kita akan membahas satu disiplin keilmuan atau membahas hal-hal yang bersifat ilmiah. Seringkali di makalah, di jurnal, di skripsi, atau karya ilmiah lainnya kita temui di bahasan pertama atau bahasan awal, paling awal sekali, biasanya dipaparkan definisi istilah-istilah yang akan dibahas pada pembahasan berikutnya. Itu. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau kita ingin menelusuri pembahasan filsafat? Nah, kawan-kawan yang semester 1 misalnya, yang baru ketemu dengan mata kuliah filsafat, atau bahkan baru mendengar makhluk atau benda yang disebut filsafat itu, mungkin akan bertanya-tanya, apa sih sebetulnya filsafat itu dan bagaimana bentuknya? Apakah dalam pembahasan filsafat yang seperti ini mengharuskan kita mendefinisikan dulu apa itu filsafat, baru kita beranjak pada pembahasan filsafat berikutnya, sama seperti kasus di awal yang saya ceritakan tadi? Apakah kita harus terlebih dahulu mendefinisikan filsafat sebelum masuk ke pembahasan filsafat berikutnya? Nah, yang jadi masalah bahwa setiap filosof itu memiliki definisinya sendiri tentang apa itu filsafat. Nah, ini yang menjadi masalah. Para filosof itu sendiri masing-masing punya definisi yang khas terhadap filsafat itu sendiri. Seringkali memiliki sudut pandang yang tidak sama dan memilih jalan yang berbeda dalam mendefinisikan filsafat. Kita ambil contoh, kalau kawan-kawan pembelajar filsafat pasti tidak asing dengan 3 tokoh babon dalam filsafat, atau mbahnya filsafat, atau disebut moyangnya filsafat. Biasa dikenal dengan istilah The Gang of Three. 3 orang, ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles. Plato merupakan murid dari Socrates, sedangkan Aristoteles merupakan murid dari Plato. Nah, tapi pada kenyataannya Plato dan Aristoteles itu memiliki definisi yang berbeda dan kecenderungan filsafat yang berbeda, walaupun keduanya diakui sama-sama sebagai filosof.
kita bisa lihat bahwa Plato misalnya mengartikan filsafat sebagai pengetahuan, jalan pengetahuan yang ditempuh untuk mencapai kebenaran yang asli. Sedangkan muridnya Aristoteles menyatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang meliputi kebenaran yang berisi metafisika, retorika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Sedangkan Socrates yang merupakan guru dari Plato, itu saya tidak pernah menemui bagaimana dia mendefinisikan filsafat, tapi yang jelas dari sejarah yang dibaca dan tulisan-tulisan yang ada disebutkan bahwa Socrates menjalani hidup dengan cara penuh unsur filosofis, walaupun dia sendiri tidak mendefinisikan apa itu filsafat. Nah, jadi dari tiga moyangnya para filosof ini saja sudah berbeda sudut pandangnya atau gaya atau model filsafatnya, walaupun ada kesamaan di satu sisi dan ada perbedaan di satu sisi. Lalu masih mungkinkah kita mendefinisikan terma filsafat atau istilah filsafat dalam ruang lingkup yang pakem, dalam ruang lingkup yang sama untuk menyamakan persepsi kita? Terlebih lagi ada seorang filosof kontemporer namanya Bertrand Russell. Dia mengatakan bahwa filsafat merupakan wilayah yang tak bertuan antara teologi dan ilmu pengetahuan, di mana teologi dan ilmu pengetahuan di tengahnya ada filsafat. Filsafat ini terbuka dari serangan kedua disiplin ini, sehingga memunculkan pro dan kontra. Di teologi dia diserang, filsafat diserang, di ilmu pengetahuan filsafat juga kadang diserang. Walaupun kadang kita bisa melihat relevansi di antara ketiganya. Jadi Bertrand Russell mengatakan bahwa filsafat ini ranah tak bertuan antara teologi dan ilmu pengetahuan. Ya, yang namanya ranah tak bertuan akhirnya ya penuh dengan ketidakjelasan. Belum lagi kalau kita membaca buku Bung Hatta yang judulnya Alam Pikiran Yunani. Bung Hatta dalam buku itu menyatakan bahwa tidak perlulah kita mendefinisikan filsafat. Ya, kita cukup belajar saja, cukup baca saja buku-buku filsafat, ya dengan sendirinya kita secara otomatis akan mengerti apa itu filsafat. Nah, begitu. Jadi, bagaimana kita menelusuri dunia filsafat, tapi kita tidak punya definisi atau gambaran yang jelas tentang filsafat. Nah, saya pikir kalau definisi sempurna itu mungkin tidak bisa, tapi kalau deskripsi atau gambaran apa itu filsafat, ya kemungkinan diperlukan sebagai jalan untuk untuk kita masuk ke dalam dunia filsafat itu. Ya, kalau bahasa iklan, kita harus menimbulkan kesan dulu. Bagaimana sih filsafat itu, kemudian baru kita memasuki. Belum lagi kalau kita lihat di masyarakat Indonesia, kata filsafat ini memiliki beragam varian kata. Misalnya kata falsafah dalam istilah falsafah bangsa atau falsafah kehidupan, atau kata filosofi dalam istilah filosofi kopi, yang sebetulnya falsafah dan filosofi yang dimaksudkan dalam kalimat itu memiliki pengertian atau pemaknaan yang berbeda dari filsafat yang mungkin kita pelajari di dunia akademis.